Shalom pemuda Kristiasa yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Semoga teman-teman Kristiasa tetap dalam keadaan yang sehat. Teman-teman Kristiasa yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah ucapan syukur HUT GKPB yang ke-90 tahun. Teman-teman Kristiasa yang dikasih oleh Tuhan, adapun tema yang menjadi landasan kita adalah menjadi gereja pembawa keadilan. Tentunya dengan subtema diubahkan Kristus untuk berlaku adil. Teman-teman pemuda yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pemuda GKPB, kita adalah pilar-pilar masa depan GKPB. Sebagai pemuda GKPB, tentunya kita juga harus menjadi pemuda yang kokoh, yang kuat, sehingga nantinya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai dunia. Sebagai pemuda GKPB, kita telah diutus dan dipanggil oleh Tuhan untuk membawa transformasi atau perubahan bagi GKPB kita. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah hari ini dengan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian PKJ 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Teman-teman Kristiasa yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mengawali ibadah kita dengan pujian, dan sekarang kita akan mengawali ibadah HUT kita dengan doa pembukaan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas hari ini, atas kasih setiamu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Bapa, hari ini kami akan masuk dalam ibadah perayaan HUT GKPB yang ke-90 tahun ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini, biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk teman-teman pemuda kami yang ikut serta dalam ibadah kami meskipun secara live streaming ya Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Kristiasa yang dikasihi oleh Tuhan, adapun introitus kita pada hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman Kristiasa yang dikasihi oleh Tuhan, dari introitus ini kita belajar, walaupun kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh menjadi sama seperti dengan dunia ini. Sama seperti ikan yang ada di laut, walaupun mereka hidup di air yang asin, tubuhnya tidak semerta-merta menjadi asin. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita tetap melakukan
perbuatan baik kita sebagai anak muda, yaitu bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemas. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemas. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami rindu untuk kembali Tuhan sapa di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kami membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus Allah, sehingga kami tidak hanya sampai di dalam pemahaman yang baik dan benar, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Inilah kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-16 sampai 24. Firman Tuhan di bawah judul perikop, Gideon diangkat menjadi hakim. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda dari antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya,
jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Di bawahnya itu kepadanya, ke bawah pohon tarbatin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.
Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada hari ini sukacita dan damai sejahtera Allah ada bagi kita. Rekan-rekan pemuda yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia pasti mengalami yang namanya perubahan di dalam kehidupannya. Entah itu perubahan fisik, perubahan sikap, perubahan kebiasaan, bahkan kalau kita mau melihat dari kacamata dunia, perubahan teknologi dan lain sebagainya. Perubahan demi perubahan juga membawa dampak yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Ada yang membawa dampak positif, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang membawa dampak negatif. Tergantung bagaimana kita sebagai manusia menyikapi setiap perubahan yang ada di dalam kehidupan kita.
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita juga tidak lepas dari yang namanya perubahan. Perubahan ini bukan berbicara soal perubahan fisik, tetapi berkaitan juga dengan pembaharuan kehidupan kita sebagai orang percaya. Persoalannya bagi kita, ada orang yang mengaku dalam tanda kutip Kristen, tetapi di dalam kehidupannya masih sangat terlena dengan hal-hal yang menggoda dan kegelapan-kegelapan dosa yang membuatnya tidak pernah mengalami perubahan spiritualitas di dalam kehidupannya. Fragmen yang teman-teman kita bawakan tadi, jikalau teman-teman memperhatikannya dengan seksama, berjudul ringsek. Ringsek itu merupakan suatu keadaan rusak yang konotasinya hampir sama sekali tidak bisa untuk dibetulkan. Jadi situasinya sangat-sangat rusak, hancur, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang ada di tengah-tengah tadi, kita beri judul saja namanya aku. Aku itu menggambarkan sosok kita sebagai manusia. Yang namanya sosok sebagai manusia, kita tahu bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memberkati kita dengan kehidupan dunia yang sangat indah. Tuhan membiarkan kita untuk mengelola dunia dan lain sebagainya. Intinya Tuhan membiarkan kita untuk menikmati setiap ciptaan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Ketika godaan-godaan dunia yang digambarkan oleh sosok penari itu datang, menggoda kehidupan aku, yang terjadi adalah aku semakin hari semakin tergoda di dalam kehidupannya. Kehidupan indah yang ditawarkan oleh Tuhan tercoreng begitu saja karena dengan mudahnya si aku tadi tergoda oleh sang penari tersebut. Ironisnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali kita tercoreng, maka kita tidak akan pernah bisa kembali untuk membersihkan diri kita. Pertanyaan bagi kita, apakah kehidupan kita berhenti sampai di sana? Jikalau kehidupan kita sudah tercoreng, apakah hidup kita berhenti sampai di sana saja? Jawabannya tidak. Kenyataannya umat manusia memiliki satu sosok yang sanggup untuk mengubahkan kehidupannya. Membawa kehidupannya di dalam sebuah transformasi yang awalnya rusak, awalnya ringsek menjadi sosok yang kemudian dibenarkan. Tidak lain dan tidak bukan teman-teman tahu jawabannya, yaitu Allah kita melalui pengorbanan sang anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun ada catatannya teman-teman yang dikasihi Tuhan, perubahan yang dilakukan oleh Allah memerlukan proses. Kalau tadi teman-teman melihat ada adegan keramas di sana. Nah, adegan keramas itu merupakan sesuatu yang menggambarkan proses di dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan hasil yang bersih, orang yang keramas itu harus melalui sebuah proses. Dia harus bersedia basah, seolah-olah kotor karena busa-busa yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan bisa saja busa-busa itu menyakiti matanya, membuat perih matanya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ia mau berproses di dalam situasi tadi, maka yang dia dapat adalah hasil yang baik. Rambutnya jadi bersih, rambutnya jadi wangi, bahkan badan yang ikut terkena dengan air dan syampo pun bisa menjadi bersih. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, inilah perubahan yang terjadi di dalam Tuhan. Tidak instan tetapi memerlukan proses. Kemudian yang pastinya kita memerlukan sebuah pengorbanan di dalam proses itu. Di mana proses itu baru bisa terjadi apabila kita sebagai manusia benar-benar mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Proses mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita juga dialami oleh Gideon di dalam perikop utama kita yang kita baca bersama-sama tadi. Kita melihat bahwa melalui perantaraan malaikat, Gideon yang adalah seorang muda dipanggil oleh Allah, kemudian diutus oleh Allah untuk mengubahkan bangsa Israel yang sudah sangat jauh daripada Tuhan. Namun apa yang menjadi respon Gideon pada saat itu?
layaknya seorang manusia, apalagi di usia yang masih muda, di usia yang masih belia, Gideon ragu. Ia meminta tanda daripada Tuhan, bahkan tidak hanya satu tanda yang dia minta. Tanda yang Gideon minta pun beragam. Dikabulkan tanda satu oleh Tuhan, dia minta tanda lagi. Dikabulkan lagi satu, dia minta tanda lagi. Tetapi bagaimana respon Tuhan? Tuhan selalu memberikan apa yang Gideon minta, dan juga Gideon selalu melakukan apa yang Tuhan berikan atau perintah-perintah yang Tuhan berikan melalui malaikatnya kepada Gideon. Kalau teman-teman membaca ayat ini sampai akhir, teman-teman akan mendapati bahwa Gideon pada akhirnya menyadari bahwa tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada dirinya pada akhirnya membuat dia bisa menemukan Tuhan. Membuat dia bisa melihat apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa sih Tuhan memilih dia dari sekian banyak orang di dalam kehidupan atau di dalam lingkungan dia. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita melihat bahwa perubahan yang Gideon alami juga membawa dampak. Membawa dampak bagi siapa? Tidak hanya bagi Gideon sendiri. Sekali lagi kalau teman-teman membaca sampai akhir, teman-teman juga akan menemukan perubahan yang dialami oleh Gideon tidak hanya mengubahkan dirinya secara pribadi, tetapi juga mengubahkan bangsa Israel. Bangsa Israel kembali melihat Allah, bangsa Israel kembali melihat identitas dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, layaknya Gideon yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Allah, kemudian dia diubahkan dan perubahannya membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Allah pun menginginkan pemuda GKPB, pemuda Gereja Kristen Protestan di Bali mengalami perubahan atau transformasi di dalam kehidupan kita. Disinilah benang merah antara fragmentasi kita tadi dengan kisah Gideon yang kita baca pada hari ini bersama-sama. Kita adalah manusia yang ringsek, manusia yang rusak, sudah tercoreng karena dosa. Namun itu bukan alasan bagi kita untuk terus terlena di dalam dosa. Pemuda Gereja Kristen Protestan di Bali, pemuda GKPB, adalah generasi masa kini yang memiliki tugas yang sama seperti Gideon. Kita semua sekali lagi adalah manusia-manusia yang rusak. Kalau tadi saya di awal mengatakan manusia-manusia yang ringsek, udah gak bisa dibenerin lagi dengan kekuatan kita. Tetapi Tuhan tidak mau kita terus berlarut di dalam kerusakan diri kita dan kita tidak berbuat apa-apa atau malah semakin merusak diri kita. Dalam usia GKPB yang semakin bertambah, Tuhan sedang mengutus anak-anak muda Tuhan, yaitu teman-teman, entah itu yang hadir tempat ini atau yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan sedang mengutus teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk membawa perubahan atau transformasi bagi gereja kita, bagi GKPB. Dan perubahan itu baru bisa terjadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan sama seperti Gideon. Apakah ini hal yang mudah? Tentu tidak. Kenapa saya mengatakan tidak mudah? Banyak godaan bagi kita. Kalau tadi digambarkan hawa nafsu, kemudian digambarkan pula jabatan, uang, ketidakadilan. Jikalau kita tergoda di dalamnya, maka kita menjadi pelaku ketidakadilan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita demikian. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang kokoh di dalam Dia. Buah dari perubahan di dalam Tuhan, salah satunya adalah menjadi pelaku keadilan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adil tidak bisa diartikan secara sempit, yaitu sama rata saja. Tetapi secara luas adil berarti sesuai dengan kebutuhan. Layaknya bangsa Israel yang terhilang saat itu, GKPB saat ini juga sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kembali ke dalam jalan Tuhan.
Maka di dalam perubahan karena perjumpaan dengan Tuhan, pemuda GKPB punya tugas untuk membawa keadilan yang merupakan kebutuhan bagi GKPB pada hari ini atau pada saat ini. Sehingga GKPB tidak hanya berhenti sampai di angka 90 tahun teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi sampai bertahun-tahun ke depan GKPB tetap bisa menjaga eksistensinya menjadi alat atau ladang Tuhan yang mulia. Mari teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita rayakan anugerah pertambahan usia dari Tuhan untuk Gereja Kristen Protestan di Bali dengan perubahan yang membuat kita bisa bertindak adil. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak muda Tuhan, untuk tidak hanya berdiam diri di dalam kerusakan diri kami, tetapi biarlah kami boleh membawa perubahan ketika kami bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan kami yang awalnya rusak, Tuhan perbaiki kami, Tuhan kuduskan kami, sehingga kami boleh membawa nama Tuhan melalui seluruh aktivitas kehidupan kami. Gereja Kristen Protestan di Bali, dalam usia yang ke-90 ini ya Bapa, kami bersyukur karena sampai dengan hari ini Tuhan menyertai segala aktivitas gereja kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi kami anak-anak muda Tuhan, supaya kami tetap memiliki integritas yang sama di dalam membangun pelayanan di dalam kehidupan ini, sehingga kiranya Tuhan berkenan memakai kami anak-anak muda Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membawa perubahan yang baik dan benar, menjadi pelaku keadilan, menjadi pelaku kasih yang mencerminkan teladan Kristus yang menjadi kepala gereja di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa, kami mengucap syukur untuk usia yang ke-90 tahun, dan kami tetap memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kami sebagai kaum muda Tuhan tetap kokoh dan berdiri teguh di hadapan-Mu ya Allah, dan kami tetap bisa menjadi anak-anak muda yang membanggakan Tuhan sebagai Kristus dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami ya Bapa. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan iring kami dengan berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, kiranya pada hari ini turun menyertai hati dan pikiran para kaum muda Tuhan, memberkati para kaum muda, memelihara kehidupan mereka, dan memberikan mereka sekalian damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kelingan parabiang Yesus, bayu bangsa nekuko, para puni kabayayo, buwajat marikewo, parabiang Yesus mui, bayu bangsa nekuko, parabiang Yesus mui, bayu bangsa nekuko. Antu para putra ide, Sang Aji Maha Kuasa, mantenan perjanjian langga, kena jiwa niraga, parabiang Yesus mui, bayu bangsa nekuko, parabiang Yesus mui.